Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk tinggal waktu, baiklah. Sekarang pada hari ini, segera kita mulai. Yang terhormat Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan TW Baru. Yang terhormat Bapak Ropal selaku narasumber kegiatan ini. Yang kami kasihi Kepala SD Hajak, Hajak 1, SDN Hajak 2 Hajak, SDN 5 Hajak, dan SDN 4 Jambu. Serta Bapak Guru yang Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan taufik serta hidayahnya kami dapat berkumpul dalam kegiatan bimbingan teknis dengan tema menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dalam bentuk implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Selanjutnya, untuk memberikan waktu, kita bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua doa, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat sambutan korwil selaku membuka acara, yang kelima masuk acara inti, dan yang keenam penutup. Marilah bersama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Acara yang kedua doa yang akan dipandu oleh Bapak Korwil kita kepada Bapak Haji Masmur. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Ini untuk kami membantu dengan agama Islam dan agama yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina bi husnil akhir. Wa ta'ala biha ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa tukaffiru bika min jami'i sayyi'at wa tarfa'una bika darajat wa tuqarribuna bi'afwika min jami'i khairat allati wa'adtana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tajina bainahum bil khairat wa qulubahum warham wa anta ar-rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa thawabatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqratil maut wa najati minan nar wa rabbana al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah wa bi
آبائنا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki acara ketiga, sambutan dari Kepala SDN 5 Hajab kepada Ibu Elina yang Agung di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kalebaru, yang saya hormati Bapak narasumber kegiatan Fintech, Bapak Ropal, yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 1 Hajab, Kepala Sekolah SDN 2 Hajab, dan Kepala Sekolah SDN 4 Jambu, serta Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan taufik, rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di kegiatan Fintech dengan tema menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka atau KKM. Dari kegiatan Fintech ini saya terima kasih banyak sebelumnya kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di kegiatan ini. Dan saya selaku tuan rumah juga mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kurang-kurangnya. Harapannya dari kegiatan Fintech ini, dari ilmu yang nantinya dibagikan dari Pak Ropal ke kita bisa menindaklanjuti di sekolah sehingga budaya positif menjadi hal yang sudah biasa dan menjadi pembiasaan kepada murid, tidak hanya nantinya di sekolah saja, tetapi mereka bisa menerapkannya ketika di rumah. Harapannya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya acara yang keempat, sambutan dari Korwil Bidang Pendidikan sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini kepada Bapak Haji Masrur ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak narasumber kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 5 Hajab selaku tuan rumah kegiatan kita pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Hajab. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Hajab. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 4 Jambu, Bapak-bapak, ibu-ibu,
atas dan sepatutnya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena mana atas berkat taufik dan hidayahnya serta inayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama berhadir, berkumpul, bersilaturahmi di tempat yang berkah ini dalam rangkaian acara yaitu pelatihan tentang menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dalam mendukung investasi kurikulum Merdeka Belajar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan maaf dari Bapak Pengawas Pembina, yaitu Bapak Hadi Suryadi bahwa beliau pada hari ini tidak dapat bersama hadir dengan kita karena beliau ada kepentingan, ada keperluan keluarga, yaitu ke Banjarmasin untuk mengantar saudara beliau dalam keadaan sakit di rumah Banjarmasin. Oleh sebab itu beliau tidak dapat hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan kita berdoa saja mudah-mudahan artinya saudara beliau yang sakit itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan mengangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, sebagaimana telah dipaparkan atau kami bacakan tadi bahwa investasi dalam artian membiasakan budaya positif pada sekolah kita. Jadi saya kira dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini kembali dikembangkan kembali. Padahal ini sebenarnya pada zaman-zaman kami dulu pun ini sudah mungkin banyak sudah kita laksanakan, namun tidak tertuang dalam suatu wadah begitu. Namun sekarang pada kurikulum Merdeka Belajar ini kelihatannya ini sangat dibutuhkan begitu di dalam sekolah kita masing-masing. Nah, misalnya budaya-budaya yang positif itu pada zaman kami dulu, ya sebelum kita masuk ruangan, murid misalnya diwajibkan berbaris dulu. Berbaris, setelah masuk gurunya sudah nunggu di pintu. Artinya setelah masuk murid itu salaman dulu dengan gurunya. Jadi guru kelasnya maksudnya begitu. Itu budaya yang positif khususnya. Nah, nanti demikian juga pulangnya. Nah, pulangnya sebelum pulang gurunya nunggu dulu di pintunya. Nah, selamat lagi. Ini suatu budaya atau suatu kebiasaan. Tujuannya adalah supaya membentuk kepribadian anak terhadap pertama kepada seorang guru. Nantinya dia bisa tanamkan di rumahnya dengan keluarganya. Karena apa kita sekarang ini jujur saja bahwa krisis ini bisa merembet ke krisis moral, krisis budi pekerti, krisis akhlak. Ya. Nah, maka oleh sebab itu ini dikembangkan kembali. Contoh misalnya sekarang ini, kalau kita dulu ketemu guru saja takut. Kalau di luar begitulah, ada kegiatan dan lain sebagainya. Ini guru wow. Kita tidak berani, artinya dalam artian bukan tidak berani takut apa istilahnya, tetapi istilahnya adab kita terhadap guru. Nah kalau sekarang ini kan bisa guru digandeng-gandeng saja, bukan bisa
Ada yang muridnya bisa ngajak gurunya bawa-bawaan misalnya. Ini berarti kita krisis sudah itu, krisis budi pekerti, krisis moral. Nah maka di dalam agama mohon maaf ya, kalau di dalam Islam, maaf ini saya ngomong ini ya, Rasulullah itu diutus bukan untuk masuk Islam semua. Nah, Rasulullah katanya di dalam suatu hadis itu beliau mengatakan innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang artinya hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia atau budi pekerti. Memang pada masa sebelum Rasulullah itu terkenal dengan zaman kebodohan, zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah itu zaman kebodohan, artinya krisis moral itu sudah sangat luar biasa. Nah, ada yang siapa yang melahirkan anak perempuan bunuh saja, begitu kan? Pekerjaan masyarakat atau hanya mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Itu kita krisis moral. Nah maka oleh sebab itu alhamdulillah kita akan digalakkan oleh pemerintah lagi melalui kurikulum Merdeka Belajar ini digalakkan kembali di sekolah-sekolah. Mudah-mudahan kedepannya semua generasi-generasi penerus kita ini mempunyai akhlakul karimah yang baik. Nah, baik akhlakul karimahnya terhadap guru, terhadap kedua orang tuanya. Sekarang tidak mustahil lagi, banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Ada yang anak kandungnya bisa membunuh orang tuanya. Padahal pendidikannya di sekolahnya sekolah saja. Cuma pendidikan yang dia peroleh itu tidak menjamin untuk akhlak, untuk budi pekerti. Maka oleh sebab itu alhamdulillah pemerintah sekarang artinya mengutamakan akhlak karimah ini ataupun kebiasaan-kebiasaan yang positif ini, karakter yang baik ini dikembangkan. Nah, jadi nantinya saya harapkan kepada para hadirin sekalian, para peserta sekalian, nantinya bila tiba saatnya penyaji atau narasumber menyampaikan materi-materi yang terkait dengan budaya-budaya positif ini nantinya, saya mohon kepada rekan-rekan sekalian atau bapak ibu sekalian, ikutilah dengan cermat, ikutilah dengan sungguh-sungguh, nanti kita kembangkan di sekolah kita masing-masing. Itu saja harapan saya selaku pembil bidang pendidikan Kecamatan Baru sangat mendukung sekali dengan kegiatan ini. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan BIMTEK pada hari ini dibuka dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk acara inti, yaitu kegiatan BIMTEK dengan tema menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka atau UKM yang akan dipandu langsung oleh narasumber kita kepada Bapak Nopal Arya Silo, MPD. Kami persilahkan.
Pagi. Semangat ya. Karena materi kita pada hari ini adalah tentang budaya positif. Nah Bapak Ibu, mohon izin juga Pak Mowil, nanti di belakangan nanti akan saya coba jelaskan tentang sedikit ya tentang IKN ya, apa itu IKN, kemudian bagaimana cara mendaftar IKN tersebut ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti ya sekolah yang sudah mendaftar IKN, kemarin IKN itu ada 3 jenis ya. Ada mandiri belajar, ada mandiri prima, dan ada mandiri berbagi. Nanti akan saya jelaskan tentang 3 itu ya kepada sekolah-sekolah baik yang sudah melaksanakan mandiri belajar kemarin itu bisa berubah. Kebetulan kemarin itu baru memulai pendaftaran ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana teknis tentang pendaftaran dari KN. Oke, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, wassalamualaikum, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua di tempat ini. Nah ini Bapak Ibu profil singkat saya ya. Jadi saat ini sekarang saya mengajar di SD 5 Melayu Morkewe di depan gedung DPRD ya, gedung DPRD. Pendidikan terakhir saya adalah magister pendidikan bidang konsentrasi matematika SD di Universitas Pendidikan Indonesia melalui beasiswa Kemendikbud tahun 2015. Ini beberapa kegiatan saya. Tahun kemarin saya adalah pengajar praktik untuk pendidikan guru penggerak dan kebetulan mereka adalah salah satu dari bagian dari PGP Angkatan Udara. Kemudian saat ini saya sebagai fasilitator untuk pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-7. Jadi saya membawahi ada 4 orang TGP saya berasal dari Kota Waringin Timur. Jadi saat ini saya mengajar di bidang kerja saya adalah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Ada 24 orang TGP yang sedang saya aplikasi. Oke, Bapak dan Ibu, inilah profil singkat saya. Saya juga suka menulis di buletin semetrikal maupun buletin Dimas ya.
Nah, judul kegiatan kita adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ya, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika Bapak Ibu terlintas di pikiran Bapak Ibu budaya positif? Kebiasaan yang baik. Oke, kebiasaan baik. Yang lain? Ya, yang baik-baik saja Pak. Oke, yang baik-baik saja kata Bapak ya. Kalau berbicara positif itu tentu yang baik-baik saja. Oke, good. Nanti kita akan kulik lebih dalam tentang bagaimana sih menumbuhkan budaya positif ya. Khususnya pada ini kita mau tidak mau sudah masuk ke kurikulum Merdeka ya. Jadi sekarang ini ada 3 jenis kurikulum yang sedang berlangsung di Indonesia, seluruh Indonesia. Yang pertama kurikulum 2013 ya, kemudian kurikulum darurat, dan terakhir adalah kurikulum Merdeka. Ya, ini yang akan nanti kita coba bahas dan coba kita implementasikan bagaimana cara implementasinya di sekolah kita masing-masing. Nah, yang pertama, ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Saya minta Bapak Ibu menyebutkan setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan berikut. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Tidak. Tidak setuju ya. Oke. Setuju. Setuju. Tergantung anaknya. Ya, kadang-kadang kalau kita tidak beri hukuman, ya kan Garis besarnya itu setuju itu. Garis besarnya setuju. Kalau tidak diberi sanksi mereka tidak mau berpikir. Tapi setuju. Oke, ini yang setuju ya. Bapak yang tidak setuju tadi apa alasannya? Karena itu masalah hukuman. Kalau hukuman ini identik dengan hal tidak baik. Oke, walaupun tujuannya untuk mendisiplinkan anak. Oke, ya. Berarti ada 2 versi ya. Yang pertama versi yang Mungkin bahasanya diubah kan boleh dengan hukuman. Nanti Pembelajaran lah. nanti hukuman itu masuk penjara mungkin. Menurut saya, apalagi zaman sekarang ini kan, bagi anak hukuman itu hal biasa. Jadi mereka anggap lalu. Tetapi kalau menurut saya pribadi, untuk mengajarkan anak itu tidak perlu kita memberi hukuman yang cukup mengarahkan bagaimana cara dia berpikir, bagaimana mengajak dia untuk mengetahui apa sebab akibat yang dia lakukan. Oke, konsekuensi berarti. Ya, tetapi tergantung anak itu beda-beda. Ada yang tergantung anak ya, ada yang sudah tidak sesuai atau tidak relevan ya, karena hukuman itu identik dengan seperti tadi ya, yang Bapak bilang tadi ya, kayak misalnya masuk penjara itu ada hukuman ya, bukan. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke Pak. Setuju Pak. Amun. belum tentu. Amunnya. Udah besar mungkin dia. Membaca atau membersihkan halaman sekolah. Kemudian kalau wartawan hitam. Oh, lebih suka dihukum malah ya. Karena ini berawal dari pemberian hukuman. Kalimatnya kan berawal dari pemberian hukuman, bukan menghukum. Jadi wajar kalau diberi hal yang positif. Seperti membaca kan kita arahkan. Karena itu diawali dengan pemberian hukuman, bukan hukuman. Implementasi dari hukuman. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi motivasi, misalnya memberi hadiah kah, seperti itu. Dan juga Pak, Nah, ada yang biasa, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke, sekarang nanti kita ulik secara teori. Tapi kalau memberi pujian itu harus. Oke, memberi Kalau pujian harus penghargaan ya. kan, kalau penghargaan ini identik dengan benda. Oke, penghargaan identik dengan benda. Tapi kalau motivasi kan hanya dengan kata-kata boleh. Oke, yang penting tidak keluar uang, tidak kos, tidak keluar. Oke, ada 6 topik pembahasan. Yang pertama disiplin fungsi dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nanti kita akan bahas tentang nilai kebajikan universal
Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan keras. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada kegiatan yang perlu Bapak Ibu pikirkan mungkin atau lakukan ya. Misalnya ada si A dan si B ya. Misalnya Anda dan teman Anda ya, misalnya teman bersebelahan seperti ini ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya, kalau ada boleh dibagikan. Mau usah besar-besar, Bu. Kecil-kecil aja dibagikan. Dagangan baju boleh sobek. Ya. Di sobek kecil seperti apa? Yang arisan itu. Silakan Bapak Ibu tulis satu hal yang sangat berharga atau berarti bagi Bapak. Terserah ya, ada bentuk uang, barang, benda ataupun ya, yang menurut Bapak dan Ibu itu sangat berarti bagi Bapak. Ini berupa bentuk benda. Boleh benda, ya, boleh hal yang lain. Berharga, harga diri lah. Oh, ambil baju lah. Oke, kemudian salah satu saja ya. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda. Ya. Dan genggamlah benda atas sesuatu tersebut dengan segala daya. Dengan segala daya maksudnya. Tulis belum? Ya, tulis dulu. Ya, nanti berpasangan kalau misalnya yang satu menulis, yang satu untuk mengambilnya nanti. Ya, bisa berubah benda konkret ataupun abstrak. Sesuatu yang abstrak itu misalnya tadi ya harga diri, sesuatu hal yang sangat berharga bagi saya, perasaan dihargai itu bos. Rasanya uang, emas saya, terserah tapi boleh. Ya, berpasangan salah satu yang menuliskan, salah satu nanti yang akan mencoba membujuk untuk melepaskannya. Oh, bener. Bisa ayam ruin benar. Sekarang silakan genggam, kemudian yang lain terserah dengan segala daya upaya kalian untuk membujuk sehingga dia mau membuka genggaman tangannya. Bapak dan Ibu mau mengambil apa yang menurut Bapak dan Ibu Anda? Oke, sudah? Ya, silakan Bapak dan belajar Ibu membuat yang cara membujuk sawo sehingga dia mau dan menyerahkan sawakon. kepada Bapak dan Ibu. Ini duit, ini modal. Boleh dengan bujukan atau dengan misalnya mau membukanya, terserah. Oke, ada yang dapat? Ada yang dapat mau nggak diserahkan kepada temannya? Ada yang ibu-ibu ini megang Pak, yang bapak-bapak ini mau membukanya.
Jadi bapak-bapaknya merayu ini. Oke. Silakan. Berpasangan. Ya, misalnya ibu yang menunggangnya. Ya, ibu menunjuk. Ya, ibu menunjuk sehingga dia mau menyerahkan. Ya, ya. Terserah bagaimana caranya mau nanti Kamu sulit dibentak. misalnya nanti misalnya kalau orang suka ya nanti saya traktir mau bakso terserah ya. Oke dapat ya Nggak boleh. Ya mau ngasih itu Pak. Ya mau ngasih itu. Disuap aja pakai permen. oke ada yang disuap dengan permen katanya ya sehingga mau terbuka. Oke nah ini adalah salah satu ibu kita tentang bagaimana sebenarnya budaya positif itu berlaku di sekolah kita ya. Itu tadi adalah hal-hal yang berharga ya yang memang harus kita jaga ya. Nah kita jaga ini oleh apa melalui budaya positif itu yang nanti akan kita coba masuk ke dalam materi. Nah ada beberapa perubahan atau paradigma teori kontrol ya. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kadang cepat masuk sini ya kita menyuruh anak-anak supaya dia masuk ya. Nah sebenarnya ya bahwa teori ilusi teori kontrol ini ya siswa mau masuk setelah kita bentak ya itu bukan karena kita kekuatan kita tapi dia mengizinkan dirinya untuk mau mengikuti perintah kita. Masuk sini cepat ya ketika dia tidak mau dia tetap berada di luar sana. Itu adalah teori dari kontrol ilusi ya. Sebenarnya kita ini seolah-olah gurunya yang hebat ya atau gurunya pemarah. Sebenarnya murid itu mengizinkan dirinya untuk mengikuti perintah kita. Kalau dia tidak mau walaupun ibaratnya di apakan binesakan oleh kita dia tidak akan tetap tidak mau ya. Nah teori kontrol ini adalah bagaimana nanti kita menumbuhkan budaya positif sehingga kita seolah-olah tanda petik bisa mengatur ya tapi bukan dengan kekerasan. Nah itu yang mau kita coba bagaimana kita mempelajari materi budaya positif. Yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu ini ya udah capek orang tua bekerja kasihan kamu. Nah, itu adalah ilusi yang kita buat sehingga murid kita menjadi merasa bersalah tapi seolah-olah dia supaya dia mau menuruti apa yang kita mau tapi sebenarnya itu adalah membuat diri anak kita sebenarnya tertekan. Gak kasihan lah kamu nggak turun ke sekolah kalau kamu sakit-sakitan di rumah sana nanti mau kerja apa sehingga dia menjadi kepikiran ya anak-anak menjadi tertekan terhadap perkataan guru menjadi beban. Dia mau berubah tapi sebenarnya berubah itu bukan karena dari dirinya tapi dari omongan gurunya. Terpaksa betul. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ya. Dan terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah itu yang sering kita lakukan ya karena kita memiliki kuasa terhadap siswa kita sehingga seolah-olah kita bisa mengatur sebenarnya terhadap siswa kita ya. Itu yang mau diubah melalui kurikulum merdeka ini ya. Terus seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi ya sebenarnya ada beberapa prinsip ya. Kalau mungkin Pak pengawas Pak Kapolri kita dulu ya masih menganut mungkin kurikulum di mana ya lebih banyak mengadopsi dari kurikulum merdeka ini atau prinsip dari Raja Dewantara zaman dulu ya. Itu mungkin yang terlihat seperti Bapak tadi sebagian itu ada yang muncul seperti itu di kurikulum merdeka ini ya. Kemudian ya siapa sebenarnya yang sesungguhnya itu memiliki kontrol? Yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan diri kita ya. Kemudian melalui teori kontrol yang pertama ya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Jadi sebenarnya ketika yang pertama ini kita mencoba mengubah, kita ubah, ya. Kita berusaha memahami. Ya, ketika anak misalnya tidak turun ke sekolah, ya, bukan kita membuat peraturan sehingga dia mau turun ke sekolah, tapi kita coba memahami dulu. Dia itu kenapa sampai berbuat seperti itu? Ya. Yang kita lakukan sekarang adalah kita memberi hukuman tanpa kita tahu ya latar belakangnya masalah tersebut itu apa. Ya. Yang kita tahu bahwa hal yang dilakukan itu adalah masalah bagi kita. Misalnya datang terlambat, ya. Menurut kita itu masalah, ya. Karena misalnya kita sudah mulai pembelajaran pukul 7, sebenarnya dia datang pukul 7:30, ya. Ya menurut kita itu masalah, tapi kita tidak tanya dulu, ya kenapa dia sampai terlambat. Kita tahu, ya orang tua yang mengantarnya banyak bocor, ya ada hal-hal di luar kontrol anak tersebut sehingga tidak bisa hadir tepat waktu ke sekolah. Itu hal yang tidak boleh. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Nah, ada anak yang suka membuli temannya, ya. Ada yang suka mengejek temannya, ya. Kita menganggap bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sementara kalau kita beralih ke teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, memiliki alasan. Tidak ada sesuatu hal yang dilakukan oleh siswa itu tanpa alasan. Ya. Walaupun dia sekadar mencuri temannya, pasti dia ada alasan, mungkin, ya. Karena siswa tersebut memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya. Seperti tadi, ya, siswa-siswa yang kita suruh masuk tadi, ya, itu menandakan bahwa kontrolnya adalah di luar dari diri kita, ya. Bahwa yang sebenarnya itu adalah kontrol itu berada di diri siswa itu sendiri, ya. Kemudian pemaksaan adalah pada saat tuntutan gagal, ya. Pada saat dari motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada 3, ya. Kenapa kita perlu pelajari ini? Nanti akan kita coba adaptasi dalam proses pembelajaran kita jelas ketika kita melaksanakan PKM. Yang pertama itu motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal ini yang pertama itu untuk menjadi tidak nyamanan atau hukuman, ya. Contohnya dia akan misalnya datang sebelum pukul 6:30 karena takut disuruh berdiri oleh gurunya. Jadi motivasinya adalah motivasi turun ke ruangan lebih awal karena takut hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya dia akan datang lebih awal karena sudah diiming-imingi hadiah kalau dia datang lebih awal. Ya. Ini termasuk motivasi eksternal. Kemudian menghargai diri sendiri. Nah, menghargai diri sendiri ini muncul dari dalam dirinya, ya. Mau dia dapat penghargaan, mau dia dapat hukuman, dia tetap konsisten turun sebelum pukul 7 atau sebelum pukul 7 sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kemudian, ya, ada perspektif yang berbeda tentang penghargaan, ya. Dalam teori bahwa sebenarnya penghargaan ini sebenarnya adalah hukuman. Kenapa disebut hukuman? Yang pertama, penghargaan itu menunjukkan kualitas, ya. Ketika kita memberikan penghargaan, konsisten memberikan penghargaan, kemudian ada siswa yang tidak mendapatkan penghargaan, ya. Misalnya, contoh misalnya dia selisih berapa poin, dia sama-sama tinggi nilainya, ya. Nah kemudian yang dapatkan nilai yang bagus tadi, walaupun dia di peringkat kedua, ya, suatu waktu pada dia tidak mendapatkan penghargaan, dia bisa menurunkan kualitasnya. Makanya saya bagus saya dapat penghargaan juga. Ya. Kemudian yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Terkait dengan kualitas tadi, kemudian kreativitasnya pun akan menurun. Ya. Ngapain saya capek-capek kalau saya tidak dihargai? Karena motivasinya adalah penghargaan, kita dihargai. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya. Mengurangi motivasi intrinsik dari dalam tadi, ya. Misalnya ketika dia turun ke sekolah sebelum pukul 7 karena diberi iming-iming hadiah atau karena tidak dihukum tadi, ya, dia akan mengurangi motivasi intrinsiknya tadi, ya. Nah itu yang kita hindari berdasarkan teori, ya. Kemudian
Misalnya kita memberikan pengakuan atau apresiasi, ya, yang disebut dengan apresiasi kebajikan. Ini misalnya ada pembuka nilai kebajikan dan situasi, ya. Ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa, penghargaannya itu bukan dalam bentuk barang, ya. Yang pertama, kemarin saya perhatikan itu pembuka. Nilai kebajikannya apa? Yang perlu diikuti. Rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya. Hal-hal seperti itulah yang bisa membangkitkan motivasi intensif bagi anak. Kemudian, saya menghargai nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya dan kepedulian. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas di kelompok, saling membantu. Itu yang kita ucapkan kepada siswa kita, bukan tadi memberikan penghargaan dalam bentuk barang seperti itu, ya. Kemudian, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memenuhi kertas yang berserakan di lantai, ya. Itu adalah penghargaan yang kita berikan kepada siswa, ya, tapi tidak mengurangi motivasi mereka untuk melakukan hal yang baik. Nah, ini ada tindakan-tindakan yang termasuk kategori hukuman ataupun konsekuensi. Ya. Hukuman ini misalnya, ya, ketika dia datang terlambat langsung keliling lapangan 3 kali, ya, itu misalnya termasuk kategori hukuman karena langsung menghukum, memberikan dampak dari apa yang dia lakukan. Tapi ada juga konsekuensi. Misalnya konsekuensi ini berlaku secara umum. Misalnya kita menumpahkan gelas, ya, atau menumpahkan air di atas meja, otomatis kita secara naluri akan langsung membersihkannya. Itu adalah konsekuensi kita. Atau misalnya ketika terjadi kecelakaan atau insiden di jalan, misalnya saling menyerempet, biasanya yang menyerempet itu, ya, yang masuk otomatis konsekuensinya adalah misalnya mengganti, ya, biaya-biaya perbaikan dari motor yang ditabraknya, misalnya seperti itu, ya. Nah sekarang misalnya yang pertama, dicatat sekali di dalam buku dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Berarti ini termasuk oke. Kemudian lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian mulai diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan fokus harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang satunya lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video K. Karena terlambat menit untuk pelajaran video K. Sendiri-sendiri itu orang ya. Apa ini sebenarnya sebenarnya kalau hukumannya benar memang salahnya? Yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang diinginkan dan harus terjadi. Sementara konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian, hukuman itu membuat anak itu sakit baik secara fisik maupun secara hati dan jangka waktu yang lama. Sementara konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi tadi ya, ketika dia melupakan otomatis dia jadi merasa tidak nyaman ya, tapi konsekuensinya dia harus membersihkan. Tapi durasinya singkat, ya, tidak berlalu-lalu. Beda halnya dengan hukuman. Kemudian hukuman ini kadang bisa bersifat berlebihan. Sementara konsekuensi ini bersifat stimulus dan apa-apa. Ya. Apa yang dia lakukan langsung ditanggapi, ya, atau langsung dikerjakan karena konsekuensi tadi misalnya membakar diri. Kemudian hukuman ini, ya, anak itu sudah beranggapan bahwa konsep diri yang buruk. Ya, karena dia buruk pasti dia berlaku hal yang tidak baik atau di luar kebiasaan orang normal. Ya, dia muncullah kebiasaan atau konsep dirinya bahwa apa yang datang lama kondisinya dianggap tidak baik. Ya. Atau misalnya saya setiap mengerjakan PR misalnya selalu ketinggalan. Ternyata dia misalnya membantu orang tuanya. Lalu dia mulai membentuk konsep diri bahwa dirinya buruk. Ya. Nah sementara konsekuensi ini tetap konsisten untuk konsep diri yang baik. Kemudian yang terakhir, ya, kalau hukuman ini membuat merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa menjadi yang baik. Sementara untuk konsekuensi itu hanya kita angkat
ya dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara atau stop. Misalnya seperti ini, misalnya ketika kita ujian atau ulangan, kalau datang terlambat otomatis konsekuensinya tidak ada penambahan waktu. Ya. Misalnya durasinya dari pukul 7 sampai pukul 9, datangnya pukul 8, tidak ada penambahan waktu tetap ya. Sampai pukul 9 nanti tetap dikerjakan kalau sudah selesai. Itu adalah konsekuensi. Artinya dia bilang haknya saja. Ya. Nah kemudian tadi pilihan tadi itu adalah restitusi. Nah restitusi ini pertama adalah proses tindakan polisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang ditebarkan ini sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah proses restitusi maksudnya ketika siswa melaksanakan atau melakukan kesalahan, ya, yang didampingi itu adalah muridnya, ya. Jadi bukan berupa hukuman atau konsekuensi, tapi bagaimana siswa memperbaiki kesalahan tersebut sehingga di kemudian hari kesalahan tersebut tidak berulang kembali. Nah ini contohnya ya. Hukuman itu kategori identitas gagal. Sementara identitas sukses itu ada dua ya, ada konsekuensi dan restitusi. Bedanya kalau dia konsekuensi tadi ya, dia tetap bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Sementara kalau restitusi dia mengembalikan kepercayaan dirinya. Nah di sini ya, kalau identitas gagal hukuman itu konotasinya negatif. Sementara identitas sukses disiplin, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi ini nilainya netral, sementara restitusi ini adalah positif. Contoh di bagian bawah misalnya murid atau anak membenci peraturan. Nah kalau konsekuensi ini anak itu tetap menghormati peraturan. Ya. Sementara ya kalau dia proses restitusi murid itu menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ketika dia datang ke sekolah pukul setengah 7, dia sebenarnya bukan mengikuti aturan tapi dia menghargai dirinya sendiri. Ya. Dia menghargai dirinya karena sudah diberi kepercayaan oleh orang tuanya untuk bersekolah. Ya. Nah restitusi itu maksudnya seperti itu ya. Kita mengembalikan kepercayaan diri murid atau internal murid ke dalam posisinya dari dia menghormati dirinya dan orang lain, bukan karena dia mematuhi peraturan ya atau instruksi yang telah kita buat. Ada 9 ciri dari restitusi ini. Ya. Yang pertama, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Jadi restitusi ini seperti tadi ketika anak datang terlambat, ya ditanyain oleh gurunya, ya alasannya terlambat apa, terus bagaimana upaya atau usaha dia supaya nanti ke depan tidak melakukan kesalahan lagi, ya atau supaya tidak terlambat lagi. Nah itu adalah restitusi, ya. Untuk menebus kesalahan, belajar dari kesalahannya apa. Ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kalau masuk ke restitusi karena tidak ada hukuman, ya otomatis hubungan antara siswa dengan gurunya akan baik-baik saja. Kemudian restitusi ini berupa tawaran, bukan paksaan. Nah, menurut kamu supaya kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi, apa yang kamu lakukan? Ya, jawabannya bukan dari gurunya, tapi langsung dari siswanya, tetapi melalui proses pendampingan dari gurunya. Kira-kira apa ya supaya kamu kira-kira nanti tidak lagi datang terlambat sekolah? Ya siapa? Saya akan menggunakan alarm, misalnya. Ya. Nah, setelah misalnya sholat subuh saya tidak tidur, tapi langsung misalnya siap-siap ya atau mandi atau apa begitu ya, kamu berangkat ya. Nah itu adalah hal-hal yang muncul dari diri siswa ya, bagaimana dia ke depannya bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri ya. Nah restitusi ini menuntut siswa kita melihat ke dalam dirinya ya. Kira-kira yang kurangnya yang perlu diperbaikinya apa ya. Kemudian restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan untuk dihargai, ya, kebutuhan akan rasa percaya diri. Nah, itu yang akan kita laksanakan. Kemudian restitusi ini adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, karakter bukan tindakan. Ya. Jadi yang dilakukan itu adalah fokus ke karakternya, ya, karakter yang terlambat tadi, ya, itu yang memperbaiki bukan kepada tindakannya. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, ya, solusi dia supaya tidak terlambat lagi apa? Itu yang mau kita gali dari siswa.
Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Jadi yang berbuat salah tadi dia tidak merasa dikucilkan sehingga dia bisa masuk kembali ke kelompoknya atau kelasnya. Ya. Misalnya yang terlambat tadi ya, dia tidak merasa dikucilkan di dalam kelasnya karena dia terlambat atau karena dia tidak mengerjakan PR terus. Ya. Tapi bagaimana kita membangun kepercayaan diri siswa yang melalui restitusi sehingga dia tahu ya apa yang perlu dia lakukan nanti ke depannya supaya bisa dikerjakan. Kemudian kita masuk ke keyakinan kelas ya. Nah, yang diminta dari kurikulum merdeka ini adalah mengapa tidak mengapa harus keyakinan kelas. Ya. Nah, paradigma ini yang mau diubah ya dari kurikulum merdeka ini. Ya. Jadi diharapkan tidak ada lagi peraturan, tapi berbasiskan keyakinan kelas. Ya. Jadi misalnya tertulis misalnya di sini ya ada tulisan misalnya peraturan kelasnya berdiri ketika datang terlambat ke dalam kelas misalnya ya. Nah, yang mau dikembalikan di sini adalah keyakinannya mengapa dia harus cepat datang ke sekolah. Itu dulu yang mau dibangunkan dari sebuah kita keyakinannya ya. Mengapa dia tidak boleh atau ibaratnya mengapa dia harus datang misalnya pukul 6:30. Mengapa dia ibaratnya sebelum bel berbunyi atau bel masuk dia sudah harus berada di sekolah. Itu yang mau kita gali dari kita keyakinannya. Dia harus meyakini dulu ya. Meyakini bahwa hal-hal yang baik tersebut adalah baik untuk dirinya. Itu yang mau kita kembalikan dari diri siswa kita. Nah, sehingga ini ya peraturan itu untuk mendukung motivasi intrinsik ya, kembali dari nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti rangkaian peraturan. Kalau anak sudah yakin dengan apa yang dilakukannya, mengapa dia berbuat seperti itu, mengapa dia perlu seperti itu, ya tanpa ada peraturan dia pasti akan. Peraturan kelas itu berada di lapisan paling dalam. Ya. Kita agak keluarnya lagi adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berbasiskan kesepakatan bersama. Ya. Kalau peraturan kan berasal dari kita gurunya atau dari sekolah bukan seperti itu. Nah, yang di keyakinan kelas ini diharapkan kita berdiskusi dengan siswa ya. Kira-kira apa yang bisa kita yakini di dalam kelas kita ini supaya kita bisa sama-sama melaksanakannya. Nah, keyakinan kelas ini berlaku menggunakan kata-kata secara umum, ya, bukan spesifik. Misalnya melaksanakan piket sesuai jadwal, itu terlalu spesifik, ya. Tapi apa sih makna dari melakukan piket itu? Berarti menjaga kebersihan. Saya adalah siswa yang mencintai kebersihan, ya. Jadi tidak ada lagi ya tendensi secara spesifik seperti itu. Nah, kemudian dari keyakinan tadi, kelas tadi diharapkan akan muncul lingkungan yang positif, ya, bukan dari hanya satu kelas tadi, tapi diharapkan dari semuanya, ya, sehingga pada akhirnya akan tercipta budaya. Oke, dari dua bagian ini, ya, bagian sebelah sini dan sebelah sini, kira-kira menurut Bapak dan Ibu yang mana yang termasuk dalam keyakinan kelas? Yang kiri apa yang mana? Kanan. Oke, yang kanan ya. Oke, jadi yang kanan ini dia bukan bersifat spesifik, tetapi dia secara umum. Ya. Misalnya kami murid yang semangat belajar, otomatis kalau dia semangat belajar dia akan terlambat datang ke sekolah. Otomatis kalau dia semangat belajar dia tidak akan berbicara di dalam kelas ketika gurunya menjelaskan. Nah, itulah yang mau dibangun dari pemahaman atau paradigma kurikulum merdeka ini. Ya. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini bisa kita menggunakan tabel T dan D. Nah, tabel T ini misalnya kita ya nilai kebajikan yang kita ambil misalnya Roma. Nah, posisi Roma itu terdengarnya seperti apa, terlihatnya seperti apa, berperilakunya seperti apa. Misalnya Roma, selamat pagi Bu, terdengar kan? Selamat pagi Bu, ya terdengar siswa mengucapkan salah. Oke, berarti itu termasuk misalnya ya hormat ya ini berarti kategori hormat ya proses terdengar. Kemudian terlihatnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Oke, terlihat ya. Kemudian berperilaku itu bagaimana dia mengimplementasikannya tadi ke dalam bukan hanya ke orang yang lebih tua ke guru-gurunya, tapi
standar utama. Ya, ini adalah tabel Y. Nah, kemudian kalau kita lihat di tabel T, formatnya tampak seperti atau tidak tampak seperti. Jadi terbalik seperti ini. Nah, misalnya ya, format ya tampak seperti data tempat waktu. Yang tidak tampak itu misalnya sering hadir terlambat. Itu adalah tabel T. Kemudian misalnya yang bekerja, ketum bekerja dan menyimak guru, ya tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan percintaan. Sementara untuk yang format tadi misalnya ini ya, mendengar, ya saat orang berbicara, yuk saya bantu, atau misalnya kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih atau tolong ya, permisi, boleh saya tidak, nanti kan saya kembalikan, misalnya seperti itu. Itu adalah orang dengar. Kemudian yang terlihatnya nilai format ini terlihat seperti apa? Misalnya berarti terhadap perasaan orang lain, misalnya megang barang milik orang lain, hanya jika diizinkan misalnya ya itu termasuk dalam terlihat. Kemudian berperilaku misalnya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, misalnya atau tubuh yang tenang. Nah, kira-kira dari misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira keyakinan kelas atau bukan? Bedanya tadi keyakinan kelas itu bersifat umum ya. Keyakinan kelas ini berbasiskan nilai-nilai kebajikan. Gitu ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya ya. Keyakinan kelas itu dalam tanggung jawab. Saya adalah siswa yang bertanggung jawab. Ketika dia siswanya bertanggung jawab, tidak ada lagi kata-kata spesifik tadi ya. Setiap kelompok atau setiap jadwal piket silakan dilaksanakan piket kelasnya ya. Itu lebih spesifik. Nah, sekarang kalau berbasiskan nilai-nilai yang kelas ini dia langsung secara umum. Tidak lagi spesifik seperti tadi. Ketika dia menjawab otomatis dia mengembalikan buku pada tempatnya, mengembalikan saku pada tempatnya ya, melaksanakan piket kelas seperti itu ya. Membuang sampah pada tempatnya itu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu adalah kategori keyakinan kelas menghormati orang lain. Nah, di sekolah ini sebelum mengajar orang lain, itu bisa juga menghormati orang lain, bisa juga kategori berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ya. Itu keyakinan kelasnya berupa keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba atau bergantian atau membunuh diri. Kemudian menggunakan masker, berarti keyakinan kelas ada kesehatan atau keselamatan. Kemudian jangan berada di kelas atau di koridor, ya. Itu kategorinya adalah keselamatan dan keamanan. Ya. Nah, ini adalah contoh kemarin, ya, implementasi di kelasnya ketika anak bersepakat untuk membuat keyakinan kelasnya. Nah, jadi anak-anak di sini saya buat kelompok ya untuk mendiskusikan keyakinan kelas apa yang perlu mereka sepakati ya, atau perlu disepakati secara bersama-sama. Kemudian mereka mempresentasikannya ya, hal-hal apa saja yang menurut mereka bagus ya, nilai-nilai kebajikan apa yang perlu diterapkan di kelas tersebut. Lagi
Baju itu nonton mana? Bapak anu, nah, bapak juga Ini yang contoh yang perempuan. Ya, saudara akan lakukan nanti pemetaan ya dalam di bagian belakang dari pembahasan pertama ya sampai proses validasi dari desain Nah, yang tadi ya tentang kebutuhan dasar manusia ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sebelum nanti kita melakukan restitusi. Pertama, rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, bertahan hidup, penguasaan dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang wajib kita penuhi, ya. Termasuk siswa kita. Bagaimana dia rasa kasih sayang kita, ya, kemudian kesenangan seperti apa, penguasaannya terhadap materi, kemudian kebebasan seperti apa dan bertahan hidupnya. Nah, lima proses kontrol tadi kalau kita jelaskan itu seperti ini, ya. Ini ada 5 posisi kontrol buruk ya, di dalam kelas. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ya. Nah, dan dari 3 ini ya dispesifikkan lagi. Kalau yang ini identitas gagal, ya identitas gagal ini karena kontrolnya dari luar. Termasuk kategori penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian yang identitas berhasil atau sukses itu sebagai guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Sementara identitas berhasil atau sukses kontrol dari diri itu sebagai manajer. Contoh misalnya pada bagian ini ya, misalnya penghukum, ya guru mengadili penuntut itu atau menyakiti atau menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah, guru berceramah dan mengatakan harusnya kamu seperti ini, atau bapak kecewa atau kecewa tindakan kamu yang seperti ini. Ya, itu kategori membuat rasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman misalnya membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya. Dan guru sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur, menghitung maksud ini. Bapak lihat karena tadi sudah 3 kali ya keluar masuk. Nah itu termasuk kategori guru sebagai pemantau. Selalu mengukur atau selalu memperhatikan sistem berat dari Kemudian yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini mengajukan pertanyaan yang menuntut muridnya untuk mencapai 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi dampak ya, dampak pada murid kalau kita menghukum mengulangi kesalahan, dia pasti akan berulang lagi kesalahannya kalau dihukum. Ya, kenapa? Karena motivasi atau kontrolnya dari luar, bukan dari dalam dirinya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, dia pasti akan merasa rendah diri. Ya. Kamu ini seharusnya seperti ini, apa kamu ini tidak sial dan menolong, dia pasti akan merasa rendah diri. Kemudian kalau identitas sebagai teman, dia malah menjadi tidak mandiri atau tergantung dengan gurunya. Kalau murid ya dan gurunya merasa seperti teman, ya dia akan selalu meminta atau menuntut ya perhatian dari kita. Ya. Sehingga apa? Sehingga tadi dia akan menjadi tergantung dan tidak mandiri. Kemudian kalau pemantau ini diberikan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya. Kamu ini sudah 3 kali tadi tidak masuk. Ya. Kalau misalnya kamu ini sudah 3 kali mondar-mandir dari tadi kalau masuk toilet. Kemudian yang manajernya posisinya mengevaluasi diri, ya, bagaimana cara memperbaiki diri melalui pertanyaan tadi.
Dan ayolah lakukan dari ibu, itu kata dari teman. Memantau, misalnya apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini, itu adalah memantau. Kemudian manajer, misalnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, manajer itu tadi melakukan pertanyaan-pertanyaan sebagian kepada siswa. Nah, kalau menurutku misalnya kamu ini selalu paling yang terakhir. Ya, itu adalah identitas guru sebagai. Nah, kita masuk ke dalam segitiga dan fungsinya. Ya. Nah, segitiga dan fungsi ini tadi ya, posisi kita sebagai guru sebagai manajer. Ketika anak-anak berbuat kesalahan, yang paling awal itu adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ya. Nah, proses menstabilkan identitas siswa yang bersalah yang pertama, ya, kita harus yakinkan bahwa setiap orang atau setiap orang atau setiap siswa itu pasti merasa bersalah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, misalnya, ya. Kita lihat misalnya merupakan air tadi ya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, artinya ada orang lain juga yang sama. Atau misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu mengembalikan identitas dirinya supaya dia tidak merasa pernah melakukan kesalahan. Kemudian lalu kita tanyakan lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ya. Itu adalah pertanyaan yang kita ajukan untuk validasi kebutuhan siswa. Kenapa kamu mau teman? Pasti ada alasannya. Alasannya apa? Ya, itu yang mau kita validasi. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan kelas. Ya, menanyakan keyakinan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas dan yang kita bahas sebelumnya. Kemudian kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, ini adalah proses kita coba menanyakan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini misalnya simulasi ketika melakukan segitiga restitusi. Nah, misalnya ada seorang anak yang tidur di kelas. Nanti prosesnya dipanggil secara khusus ya, langsung ke dalam ruang khusus ya. Ini adalah proses pendidikan institusinya tadi, validasi ya. Kenapa sampai tiduran ya? Ternyata setelah divalidasi ternyata karena ada mungkin banyak orang. Solusinya hanya solusinya kenapa ya? Solusinya nanti tidak diluangkan lagi. Solusinya dia langsung menyerahkan handphonenya ke orang tua atau menyimpannya di orang tua ketika sudah memasuki pukul 8 malam. Artinya tidak ada tadi yang mengganggu ketika sudah jam tidur. Jadi ini adalah beberapa bagian dari kurikulum Merdeka yang nanti kita coba gunakan di kelas ataupun di sekolah kita. Jadi sebenarnya ini ada beberapa bagian dari kurikulum Merdeka ini yang tidak pernah dilakukan sebenarnya. Jadi jawabannya bukan dari gurunya tapi dari siswa yang mau mancing.
Kenapa dibina lagi jadi dibinasakannya? Iya. Kalau aku bilang tanya juga. Nah, tadi yang pertama alasannya Oke, iya lah, kita mau biru. kemudian Kemudian makanan sebelum barang kita. nah, kemudian ini ada beberapa intervensi disebut intervensi. Kenapa dibina lagi dibinasakan? Intervensi 3 ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan ke psikolog kita ketika kita melakukan penahanan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Ya. Atau misalnya, apakah kamu saat ini sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ya. Kemudian, kapan kamu siap untuk mulai? Ya. Atau misalnya perlakuannya apa? Ya. Seperti yang kamu punya masalah, bisa dibantu. Ya. Kalau saat ini kamu melakukan kesalahan, ya. Terus yang perlu dilakukan itu apa? Nah, ini ada beberapa pertanyaan atau disebut dengan intervensi untuk mengembalikan identitas murid atau guru. Ya, demikianlah kepada